أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pada hari ini. Tidak lupa pula salawat beriringkan salam kita sampaikan kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Padang, Bapak Dr. Andes M. Aryadi MPD. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Ketua KKN UIN Imam Bonjol Padang Kelurahan Kubu Marapalam, Saudara Ilhamuddin Ar-Rasyid Matondang. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pelaksana Panitia 1 Muharram SMP Negeri 8 Padang, Saudara Hudzaifah. Dan yang sama-sama kita hormati para teman-teman dari KKN UIN Imam Bonjol Padang Kelurahan Kubu Marapalam, dan yang sama-sama kami sayangi adik-adik sekalian. Nah, hai adik-adik, perkenalkan dulu nih kakak Melani dari mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang yang saat ini tengah mengadakan KKN di Kelurahan Kubu Marapalam. Nah, kami sekarang akan melaksanakan kegiatan peringatan 1 Muharram di sekolah adik-adik nih. Semoga nanti acaranya bisa bermanfaat dan berkenan bagi adik-adik semua ya. Nah, untuk tidak memperpanjang mukadimahnya, mari saja kita mulai acara kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang pertama yakni pembacaan kalam ilahi atau pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Iqbal. Kepada saudara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul mursalin. Nah, semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, kita masuk acara selanjutnya, yakni penyampaian kata sambutan oleh Ketua Panitia Pelaksana Peringatan 1 Muharram oleh Saudara Hudzaifah kepada Saudara Hudzaifah. Waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya kehendaknya acara webinar dalam rangka memperingati 1 Muharram ini bisa terselenggara dengan lancar dan semestinya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Padang, Bapak Dr. Andes MA Riyadi MPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyelenggarakan acara ini. Webinar kali ini bertema Spirit Hijrah dalam Pembentukan Akhlak Mulia. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh, teman-teman mendapatkan materi yang fresh tentang materi kita tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan bersungguh-sungguh. Semoga kerja keras teman-teman panitia dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya mewakili panitia mohon maaf jika dalam berjalannya acara ini ada hal yang kurang berkenan di hati kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita masuk acara yang ketiga, yakni penyampaian kata sambutan dari Ketua KKN UI Mambojo Padang Kelurahan Kumara Palam yang akan disampaikan oleh Saudara Rashid. Pada saudara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd.
Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Padang, dan yang terhormat kepada Ketua Panitia Webinar 1 Muharram, dan yang saya cintai dan saya banggakan kepada seluruh panitia. Terima kasih kepada seluruh panitia atas semangatnya dan kerjasamanya. Insya Allah kedepannya acara kita ini dapat terlaksana dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Langkah yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah memberikan spesial kepada orang-orang yang bersyukur kepada apa yang diberikan kepada hambanya. Sebagaimana Allah berfirman, la in sakartum la azidanakum. Jikalau kita bersyukur, apa yang diberikan pada saat ini, baik itu secara waktu, baik itu dalam kesehatan dan lain sebagainya, niscaya Allah akan memberikan tambahan nikmat. Dan di balik hal tersebut, Allah memperingatkan keras kepada hambanya. Apa lanjutan ayatnya? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi apabila kita tidak bersyukur yang telah kita terima saat ini nikmat dari Allah, sesungguhnya ajab Allah itu sangatlah pedih. Jadi marilah kita selalu bersyukur, karena di luar sana masih banyak yang kurang baik dari kita. Alhamdulillah kita diberikan bisa berpendidikan. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Di luar sana kita masih melihat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita berbaring di rumah sakit karena terjangkit COVID-19. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit itu dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga senantiasa kita mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah telah membawa kita dari zamannya jahiliyah menuju zamannya Islamnya, dari zamannya kehancuran menuju zamannya lebih teratur, dari zamannya kegelapan menuju zamannya lebih terang, dari zamannya onta menuju zamannya Toyota. Singkat katanya, akhlan nasa minaz zulumatil alim. Baik, teruntuk acara webinar ini yang mana temanya tentang spirit hijrah dalam membentuk karakter akhlak yang mulia. Kalau kita resapi bersama, tema ini merupakan sangatlah memotivasi kita. Kenapa? Dalam kata yang pertama itu spirit hijrah, dan kata selanjutnya itu membentuk karakter yang akhlakul karimah atau yang mulia. Jadi di dalam poinnya bahwasanya Allah berfirman, jikalau kita ingin berhijrah itu berawal dari diri kita sendiri. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma baqiya hatta illa ma baqiya ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah akan merubah nasib seseorang jika seseorang tersebut mengawalinya dari diri sendiri.
Ini merupakan pesan penting dari Allah bahwasanya dalam satu Muharram ini marilah kita bersama-sama untuk introspeksi diri bagaimana kita setahun sebelumnya. Apakah amalan-amalan yang sebelumnya yang kita kerjakan itu bermanfaat kepada diri kita terkhususnya dan bermanfaat juga kepada orang lain. Mungkin untuk kedepannya marilah kita senantiasa melaksanakan amalan-amalan yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi tidak hanya kepada diri kita sendiri. Contohnya saja adalah perbuatan yang bermanfaat kepada orang lain adalah jikalau teman kita melakukan kesalahan, contohnya Allah memerintahkan sholat, aqimus sholat. Jika teman yang baik, teman yang memiliki yang ikhlas, maka dia akan mengingatkan temannya, mengajak temannya, mari kita sholat dan kita lanjutkan nanti untuk kegiatan ini. Kenapa? Karena hal yang paling utama itu adalah kita beribadah. Jikalau ibadah kita baik, maka seluruh kegiatan kita sehari-hari insya Allah akan baik juga. Nah, mungkin itulah dari intisari beberapa yang saya sampaikan untuk penyampaian kata sambutan. Lebih kurangnya mohon maaf. Ada sedikit pepatah mengatakan, yaitu ulur maqalah wala tanzur man qala. Janganlah lihat siapa yang mengatakan, tetapi lihatlah, dengarlah apa yang dikatakannya itu, walaupun itu satu kata atau dua kata. Mungkin saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah adik-adik, kita masuk nih di acara intinya, yakni penyampaian materi tentang peringatan 1 Muharram yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita yang kece-kece dan keren-keren. Nah kali ini kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama itu ada Bang Ilhamuddin Ar-Rasyid yang biasa dipanggil Bang Rasyid. Bang Rasyid, siapa dulu dong adik-adiknya? Halo adik-adik. Nah yang kedua ini ada kakak yang cantik, namanya Kak Nesti Rahayu, biasa dipanggil Kayu. Siapa dulu Kak adik-adiknya? Halo adik-adik. Nah, kami di sini akan membawakan sebuah tema yang sangat menarik nih adik-adik. Temanya adalah spirit hijrah dalam pembentukan akhlak mulia yang akan disampaikan oleh dua kakak-kakak yang kece ini. Nah, yang pertama kita tanya dulu nih sama kakak-kakaknya, kira-kira arti dari spirit hijrah itu apa sih? Yang pertama kita minta nih pendapat dari Kak Rasyid. Pada Kak Rasyid dipersilakan. Oke adik-adik, untuk abang terkait dengan spirit hijrah itu adalah dari diri sendiri. Jadi yang paling utama itu dari diri adik masing-masing. Bagaimana Allah berfirman bahwasanya dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 dikatakan bahwasanya innallaha la yughayyiru ma baqiya hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah mengatakan bahwasanya jikalau adik-adik ingin berubah jadi yang lebih baik dan lebih baik lagi, maka adik-adik itu terutama dari diri sendiri. Nah, contohnya adik-adik itu dulu waktu pas belajar rapot nilainya jelek matematika. Nah, setelah kita merubah dari diri masing-masing, insya Allah kedepannya nilai adik-adik itu akan baik ke depannya gitu. Nah, adik-adik terkait dengan fikir hijrah itu, abang mencontohkan itu untuk beribadah. Jadi jika kita beribadah dalam kebaikan, maksudnya itu ibadah kita baik, maka seluruh aktivitas adik-adik itu akan baik gitu. Jadi jika adik-adik sholatnya baik, bacaannya baik, insya Allah seluruh dari keinginan adik-adik itu akan dikabulkan oleh Allah gitu. Karena Allah berfirman, wasta'inu wasabri wassalah, dan memintalah pertolongan, bersabar dan sholatlah. Nah, jadi ketika kita meminta kepada Allah untuk keinginan kita, kita disuruh bersabar terlebih dahulu adik-adik. Nah, setelah kita bersabar, kita tunaikan sholat, kita tunaikan perintah Allah, tetapi kita jauhi juga larangan Allah. Nah, itu adik-adik kalau menurut abang spirit hijrah itu.
Kenapa? Dulu pada masa Rasulullah, ketika Rasulullah itu hijrah ke Makkah, ke kota Madinah, itu begitu sulit untuk kita bayangkannya. Kenapa? Karena Rasul itu meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya, meninggalkan hartanya, meninggalkan saudaranya. Coba adik-adik bayangkan, ketika kita ditinggalkan keluarga, bagaimana perasaan adik-adik semua? Sedih kan? Nah, itulah hijrah itu gitu. Demi kebaikan yang lebih baik lagi gitu. Jadi kalau menurut abang itu kita tekuni terlebih dahulu apa yang ingin kita capai, insya Allah perlahan-lahan kita akan lebih baik lagi ke depannya. Nah adik-adik, untuk spirit hijrah ini, abang menekankan kita itu belajar dulu, mempelajari bacaan sholat dulu. Kenapa? Kalau bacaan sholat kita bagus, dari kita berwuduk bagus, sholat kita bagus, insya Allah semua kita akan bagus kegiatan kita terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap teman-teman, insya Allah akan baik seluruhnya. Kenapa? Karena bagi yang sholat, yang mengerjakan sholat akan dijauhkan yang namanya keji dan mungkar. Jadi bagi orang yang belum mendapatkan itu, berarti ada kesalahan dalam sholatnya. Jadi pesan abang, coba kita belajari dulu makna dari sholat itu apa, bagaimana gitu. Karena dalam itu semuanya adalah doa gitu, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat adik-adik, dalam batasan bagi orang yang masuk surga dengan orang yang masuk neraka itu hanya mengucapkan kalimat syahadat. Jadi tidak panjang, tidak lebar, hanya mengucapkan kalimat syahadat. Cuman kata-kata itu hanya teruntuk orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk adik-adik semangat, jangan pantang menyerah. Kenapa? Karena bagi orang yang suka menyerah itu bukan orang-orang Muslim. Sedangkan dulu pada masa Rasulullah ada wanita ikut perang ketika di Gunung Uhud. Ketika Rasulullah sedikit kena bantai oleh orang kafir, kena luka, ada seorang wanita yang ahli dalam memanah. Alhamdulillah dalam keahliannya itu dia bisa memberantas dari orang-orang kafir itu gitu. Alhamdulillah Rasulullah masih diselamatkan. Itu awalnya karena tidak mengikuti instruksi dari komandannya gitu. Kenapa? Karena dari instruksi komandannya itu disuruh jangan pernah berpindah tempat sebelum selesai perang. Tetapi ketika masa itu peperangan sudah kalah orang kafir, mereka ikut mengikuti hasil rampasan perang. Maksudnya itu mereka mengambil alat perang seperti senjatanya, seperti baju perangnya. Tetapi mereka tidak menghiraukan apa yang janji tadi, jangan turun dari Gunung Uhud sebelum selesai perang. Dan ketika mereka turun, datanglah pasukan yang memantau dari sebelah gunung tersebut, dan mereka menyerangnya dari belakang, dan yang kalah tadi kembali lagi gitu. Jadi para umat Muslim tadi sudah menang, itu mereka dikepung kembali. Nah, disitulah dari tidak konsisten dalam sebuah kerjasama gitu. Jadi kalau kita ingin mencapai sebuah itu, ingat konsisten kita itu apa. Misalnya konsisten kita itu untuk menjadi orang yang baik ke depannya. Ingat, jangan kita hanya sebatas kata-kata gitu, hanya sebagai kertas kita tulis di kertas. Kita ingin berubah, kita ingin menjadi anak yang solih, tetapi perbuatannya tidak dilaksanakan. Nah adik-adik, jadi teruntuk itu tetap semangat adik-adik. Jadi mungkin tanggapan dari abang begitulah dari gambaran dari spirit hijrah itu. Mungkin itu kakak dari abang. Ya, Masya Allah sekali ya penyampaian dari Bang Rashid tadi tentang spirit hijrah. Nah, kita minta lagi nih pendapat dari narasumber yang kedua, yaitu Kak Ayu. Menurut Kak Ayu, apa sih yang dimaksud dengan spirit hijrah itu sendiri? Silakan Kak. Nah, terima kasih kepada Kak Melani yang telah mempersilahkan. Jadi kalau terkait spirit hijrah itu, kalau
kita artikan satu kata per kata, misalnya spirit itu artinya kan adalah semangat. Maksudnya itu adalah kita itu harus semangat, misalnya semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu gitu, dan hal-hal yang lainnya kayak itu. Sedangkan hijrah itu artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti yang sudah dicontohkan juga tadi oleh Bang Rashid, yang mana dulu Nabi kita ialah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang bersusah payah nih berjuang untuk menegakkan agama Allah ini, mulai berjuang 13 tahun lamanya di Mekah, lalu beliau akhirnya hijrah ke Madinah. Nah, jadi kalau digabungkan antara spirit dan hijrah itu berarti kita itu harus semangat untuk berhijrah. Berhijrah maksudnya di sini adalah bersemangat untuk menjadi yang lebih baik. Misalnya kita awalnya agak malas-malasan untuk belajar, berarti kita harus meningkatkan lagi nih pelajaran kita gitu. Kita harus tingkatkan lagi nih semangat kita untuk belajar gitu. Atau mungkin kita kadang melukai hati orang tua kita gitu. Maka kita memperbaiki lagi nih, jangan sampai kita membuat orang tua kita sedih gitu. Jadi kita sebagai seorang anak atau di usia remaja, maka marilah kita sama-sama untuk meningkatkan diri kita ke hal-hal yang lebih baik, memanfaatkan waktu kita dan mencari kesibukan-kesibukan yang memang tidak membuang waktu kita. Mungkin kalau menurut Kak sendiri itu Kak. Masya Allah, dua materi, dua penyampaian yang sangat luar biasa yang adik-adik. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa spirit hijrah itu adalah semangat kita untuk berubah menjadi lebih baik, berubah dari yang negatif kepada yang positif, dan itu semua dimulai dari diri kita sendiri dan dari hal-hal kecil. Misalnya tadi yang seperti dibilang Mbak Rashid, dari sholat kita, bagaimana kita memperbaiki sholat kita. Kemudian bagi adik-adik sekarang yang sedang menempuh pendidikan, bisa dimulai dari cara belajarnya agar menjadi yang lebih baik lagi dalam menuntut ilmu. Nah, itu mungkin penyampaian yang pertama. Nah, yang kedua kita bertanya lagi nih sama kakak-kakaknya tentang bagaimana sih pembentukan akhlak mulia itu untuk remaja di masa kini. Nah, kita minta pendapat dari Bang Rashid dulu nih. Menurut Bang Rashid gimana sih, Bang? Kalau menurut abang adik-adik, untuk membentuk karakter yang berakhlak mulia itu kita kembali lagi mengkaji kepada Rasulullah. Begitu banyak pelajaran dari dapat dari Rasulullah, yang mana ketika Rasulullah dicaci maki, dilempar dengan kotoran, Rasulullah tidak pernah membalas dengan hal tersebut gitu. Tapi Rasulullah itu mendoakan orang tersebut gitu. Mudah-mudahan diberikan Allah hidayah. Gitu. Karena orang yang dapat hidayah itu sangatlah mahal gitu adik-adik. Tidak semua orang mendapatkan hidayah. Sedangkan orang yang dikasihi, yang dicintai Rasulullah adalah pamannya, tidak diberikan hidayah oleh Allah. Itulah adik-adik. Belum tentu orang yang kita cintai, yang kita sayangi, diberikan hidayah. Jadi abang sendiri mengambil pelajaran itu dari salah satu sahabat Rasul, yaitu Umar. Dia begitu kasar gitu kan, sebelum mendapatkan hidayah, begitu kasar, begitu kejam kepada umat muslim gitu. Betapa antinya dia mengatakan mendengarkan kata muslim gitu. Tapi ketika saat itu dia sudah tidak tahan lagi mendengar sikapnya Nabi Muhammad, ingin membunuhnya dengan parangnya, dengan pedangnya. Jadi di saat itulah Umar mendapatkan hidayah. Betapa jahatnya sikap dari Umar ini, mereka kejam terhadap umat Islam, pembantaian, baik itu dari budak-budak. Dan disitulah Umar ini mendapatkan hidayah ketika ingin membunuh Rasulullah. Setelah Umar ini mendapatkan hidayah, subhanallah, Umar ini dengan orang yang pemberani, tidak takut. Sedangkan ibarat katanya itu syaitan aja takut kepada dia. Itulah, syaitan aja takut kepada Umar. Itulah saking beraninya ketika dia sudah tegak dalam agama Islam gitu, adik-adik. Jadi inti dari situ, dari akhlak yang buruk si Umar ini dan mendapatkan hidayah, alhamdulillah
seluruh dari kegiatan yang buruk tadi berubah menjadi baik seluruhnya. Dan tidak disangka dari seluruh jajaran dari guru-guru di Makkah tadi tidak menyangka Rasulullah itu masuk Islam. Itulah adik-adik gambaran betapa baiknya gitu. Maksudnya itu yang memiliki akhlakul karimah tersebut. Jadi adik-adik, jikalau kita ingin memiliki akhlakul karimah, cobalah adik-adik itu yang pertama kata mufradnya itu memang simpel, manjada wajadah, bersungguh-sungguh. Jadi ketika kita sudah bersungguh-sungguh, jadi tidak ada kata-kata kita itu sudah menempelkan di hati kita manjada wajadah, tidak ada kata-kata kita itu patah semangat. Jadi sebelum kita meraih hal tersebut, kita harus bersungguh-sungguh, harus semangat. Ingat, apapun yang kita capai, insya Allah akan kita dapat gitu. Tetapi kalau kita hanya sebatas ingin tahu dan tidak ingin memperjuangkan, ya kita hanya mendapatkan lelahnya saja adik-adik. Jadi ketika kita mendapatkan atau ingin mencapai akhlakul karimah, maka insya Allah dari diri kita sendiri akan merasakannya, dari teman kita pun akan merasakan kesejukannya, dari keluarga kita juga mendapatkan rasanya gitu. Seluruhnya akan mendapatkan dampaknya itu adik-adik. Jadi pesan abang itu, marilah kita sama-sama adik-adik bersungguh-sungguh untuk introspeksi diri kembali. Mungkin itu dari gambar abang bagaimana membentuk karakter yang berakhlakul karimah. Ya, terima kasih kepada Bang Rashid untuk penyampaiannya atau pendapatnya yang sangat luar biasa. Nah, kali ini kita minta nih pendapat dari Kak Ayu tentang bagaimana kita membentukkan akhlak mulia untuk generasi di zaman sekarang. Silakan Kak Ayu. Nah, jadi bagaimana sih kita itu membentuk akhlak kita gitu menjadi seorang yang memiliki akhlak mulia? Tentu seperti yang juga sudah dibilang oleh Bang Rashid tadi, bahwa memang kita itu harus mencontoh kepada Nabi kita, ialah Rasulullah gitu, karena beliaulah suri tauladan yang sangat baik kayak gitu, yang sangat mulia. Seperti dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, bahwa telah ada dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah kayak gitu, atau teladan yang baik kayak gitu. Maka kita sebagai umatnya kayak itu haruslah mencontoh kepada beliau, mulai dari kita mencontoh bagaimana menghormati teman, menghormati guru, rajin bersedekah, dan juga tidak lebih penting ialah menghormati ibu kita. Ada sebuah kisah seorang anak yang bernama Kayla. Beberapa hari dia itu sering banget terlambat ke sekolah. Di hari pertama dia terlambat ke sekolah, akhirnya teman-teman mengejeknya gitu dan bahkan melemparinya dengan buku. Di hari yang kedua dia juga terlambat, teman-temannya semakin marah, dilempari buku dan disuruh berdiri oleh gurunya di depan kelas. Dan di hari ketiga dia tidak masuk, dan teman-temannya pun heran dan gurunya bertanya, kenapa Kayla tidak masuk? Akhirnya teman-teman yang menjawab, mungkin dia takut untuk masuk kelas bu, karena takut dipanggil nanti orang tuanya karena sering terlambat. Di hari yang keempat dia datang paling duluan, dan akhirnya teman-temannya pun kaget dan ibu gurunya pun bertanya, Kayla, sini ke depan, kenapa kamu kemarin tidak masuk? Lalu dia terdiam, lalu dia menjelaskan, maaf ya teman-teman, gara-gara saya kalian jadi terlambat belajar dan tidak belajar. Kenapa saya terlambat di hari pertama? Karena saya mengantar ibu saya pergi ke rumah sakit karena dia demam berdarah. Di hari yang kedua, kenapa saya terlambat? Karena saya pergi ke rumah sakit untuk mengasih makan ibu saya. Di hari yang ketiga, kenapa saya nggak masuk? Karena ibu saya meninggal. Nah, jadi ya teman-teman, bisa kita ambil kesimpulan di cerita ini
ialah seorang anak yang mana sangat berbakti kepada ibunya, gitu, sangat menghormati ibunya, sangat mengasihi ibunya. Maka marilah kita contoh kepada dari kisah ini supaya kita selalu mengasihi ibu kita, karena mereka lah kita bisa sekolah, mereka lah yang membesarkan kita dari bayi hingga seperti remaja saat sekarang ini, gitu. Maka sangat banyak sekali jasa-jasa mereka kepada kita, gitu. Mungkin itu yang kakak pahami terkait bagaimana membentuk akhlak mulia. Masya Allah, luar biasa sekali ya adik-adik materi dari kakak-kakak kita tadi. Yang pertama dari Bang Rashid, dia mencontohkan bagaimana kisah Umar bin Khattab yang dulunya itu sangat teramat kasar, membenci umat Islam, tapi ketika ia mendapat hidayah, ia menjadi seseorang yang berakhlak mulia. Dan yang kedua diceritakan oleh Kak Ayu tadi tentang soal Kaila yang dia sangat berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya, sehingga teman-temannya juga yang awalnya salah paham mengerti dan menyayangi Kaila karena ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ini bisa adik-adik ambil kesimpulan untuk yang pertama itu adik-adik harus mulai untuk berbuat baik atau berakhlakul mulia itu kepada orang tua, karena orang tua yang udah melahirkan, terutama ibu yang sudah melahirkan kita, membesarkan kita sampai kita sekarang seperti ini. Kemudian bagi adik-adik di sekolah jangan lupa untuk berbuat baik juga kepada guru, karena guru adalah orang tua kita di sekolah. Dan yang selanjutnya bagi adik-adik yang berteman jangan lupa juga untuk berakhlak mulia kepada teman-temannya. Dan itu mungkin untuk penyampaian yang kedua. Selanjutnya kita minta nih kata-kata penutup dan juga kalimat motivasi dari kakak-kakak ini untuk adik-adik agar semangat lagi dalam berbuat baiknya dan semangat lagi untuk bisa membentuk akhlak yang mulia. Yang pertama kita minta nih closing statement dari Bang Rashid dulu. Kepada Bang Rashid dipersilakan. Nah, adik-adik, untuk penyemangat untuk adik-adik, mungkin abang ada sedikit peribahasa, yaitu kutratun kasiran bahkan. Jadi makna dari itu sedikit kita melakukan kebaikan dan sedikit lagi melakukan kebaikan, lama-lama menjadi dikit. Nah, intinya itu kita memulai itu sedikit. Tidak mungkin kita memulainya itu langsung instan, langsung keseluruhan sehari itu langsung berakhlakul karimah. Jadi adik-adik, kita perlahan-lahan dulu mana yang ingin kita perbaiki, atau sikap dan perbuatan kita kepada orang tua, atau dan ibadah-ibadah yang dilaksanakan sehari-hari kita perbaiki dulu sedikit demi sedikit. Insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi daripada tidak sama sekali. Mungkin itu saran dari saya. Nah, baik, itu kata-kata motivasi dari Bang Rashid. Selanjutnya kita minta nih closing statement dari Kak Ayu. Silahkan Kak Ayu. Nah, baiklah adik-adik, pesan kakak nggak banyak, sedikit buat adik-adik. Selagi kita itu masih diberi umur yang panjang, selagi kita itu masih diberi kesempatan nih oleh Allah, gitu, kita masih bisa menghirup udara segar, kayak gitu. Banyak sekali nih adik-adik di luar sana, apalagi di tengah pandemi sekarang, kayak itu kan banyak sekali yang berjuang untuk melawan sakitnya, kayak itu. Maka mulailah dari sekarang kita memanfaatkan waktu-waktu kita untuk melakukan hal-hal yang baik, kayak itu. Kurangilah, mungkin banyak sekali kita lihat hari ini banyak sekali para remaja gitu dihabiskan waktunya untuk main game gitu, atau hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Maka lakukanlah dengan semangat belajar kayak gitu, dengan membantu teman, membantu orang tua gitu. Mungkin itu pesan dari kakak. Semoga adik-adik selalu semangat dalam belajar. Masya Allah, luar biasa sekali ya dua narasumber kita yang keren, yang Masya Allah luar biasa ilmu yang kita dapat. Nah, dari yang disampaikan closing statement dari dua narasumber kita tadi, dapat kita simpulkan bahwa hal-hal kecil dimulai dari diri kita sendiri, dan itu nggak apa-apa kita mulai dari hal-hal kecil aja, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Seperti pepatah mengatakan seperti itu kan. Nah, adik-adik bisa nih mulai dari hal-hal yang kecil, misalnya memperbaiki sholat, kemudian rajin belajar, menghormati kedua orang tua. Nah, itu nanti akan menjadi ladang pahala untuk adik-adik sendiri. Dan yang kemudian dari Kak Ayu tadi, kita harus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Yang pertama itu nikmat sehat. Selagi kita masih sehat, maka lakukanlah kebaikan.
Dan ada juga nikmat yang sekarang adik-adik rasakan, yaitu nikmat belajar. Nikmat belajar itu, maka manfaatkanlah waktu itu untuk adik-adik menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan sampai nikmat yang telah Allah berikan kita sia-siakan. Masih banyak orang di luar sana yang tidak bisa duduk seperti adik-adik, walaupun adik-adik sekarang sekolahnya online gitu. Tapi adik-adik masih bisa merasakan yang namanya belajar dan menimba ilmu pengetahuan. Jadi manfaatkanlah itu. Nah, mungkin itu adik-adik pesan dan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh dua narasumber kita ini bisa adik-adik ambil positifnya, kemudian bisa adik terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi itu, terima kasih kepada Kak Rachid dan juga Kak Ayu yang sudah memberikan motivasinya. Nah, adik-adik, kita udah sampai nih di penghujung acara. Nah, untuk menutup acara kita pada pagi hari ini, kita akhiri dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Fajrul Hairik. Pada saudara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwahi indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma dafa'anna al-balaa'a wal wabaa'a wal ghalaa'a wal fahsyaa'a wal munkar wal mihan wal fitan wa virus corona ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khasah wa min buldanil muslimina ammah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Tempatkanlah kami ya Allah di surgamu nanti ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah generasi kami yang memiliki iman dan bertakwa kepadamu ya Allah.
Jauhkanlah kami dari segala macam bahaya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampunilah dosa para pemimpin kami yang terdahulu ya Allah. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau muliakan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah generasi kami yang memiliki akhlak mulia ya Allah, dan jauhkanlah kami dari akhlak tercela ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik, dapat adik-adik ambil sisi positifnya, dan dapat sama-sama kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kakak, selaku MC dan moderator pada pagi hari ini, mohon maaf bila terdapat salah dan khilaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan ada terdapat pada diri kakak sendiri. Kakak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita tutup, kita ada sedikit games nih untuk adik-adik yang akan disampaikan oleh Kak Siti Nur Asikin. Pada Kak Sikin dipersilahkan. Nah, ini dia Kak Sikin. Hai Kak Sikin. Nah, kali ini Kak Sikin yang akan ngasih games ke adik-adik tentang pantun ya kayaknya. Silakan Kak, dijelasin gimana sih games kita pada pagi hari ini. Baiklah, halo adik-adik semua selamat pagi. Di sini kakak akan menjelaskan games kita pada pagi hari ini. Kita di sini akan melaksanakan game simple kok adik-adik gamesnya. Gamesnya itu berkaitan dengan pantun. Kakak akan memberikan 3 pantun. Dimana biasa seperti kita ketahui pantun itu terdiri dari 4 baris. Nah, 2 baris awal atau dapat dikatakan sambiran itu akan kakak berikan. Kemudian isinya ada 2 baris kemudian dilengkapi oleh adik-adik semua. Nah, nanti kakak dan teman-teman kakak akan memilih siapa dari adik-adik semua yang mempunyai sambungannya yang lebih menarik dan lebih cocok untuk disambungkan dari baris pertama dan baris selanjutnya. Nah, nanti kita akan lihat dari kolom komen adik-adik di bawah ini. Oke, ada 3 pantun yang akan adik-adik lengkapi. Pertama, bacakan, yaitu anak rajin pergi ke sekolah, sore hari bermain bersama. Baris kedua dan baris ketiga silakan adik-adik lanjutkan. Kemudian pantun yang kedua, pagi hari terik sekali, terang bulan menyinari bumi. Baris 2 dan ketiga silakan adik-adik lanjutkan di kolom komentar. Kemudian ada baris pantun yang terakhir, yaitu jalan-jalan ke kota tua, beli oleh-oleh untuk keluarga. Baris ketiga dan 4 silakan adik-adik lanjutkan di bawah. Dari komentar atau jawaban yang paling menarik akan kita pilih 3 orang dan nanti ditunggu akan ada hadiahnya. Mungkin itu Kak Melani. Nah, Masya Allah ya, gamesnya adik-adik silakan jawab nih dari sekarang. Kami akan tunggu hingga beberapa menit ke depan, nanti akan kami pilih 3 orang terbaik yang akan kami kasih hadiah menarik. Nah, mungkin itu aja dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bye adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك.